Hai, ketemu lagi dengan saya di seri Maba Coding, lebih tepatnya yaitu di seri Gigis. Nah, yang pastinya di channel saya ya. Nah, ini adalah seri lanjutan dari seri sebelumnya, yaitu seri WebGIS dengan plugin Gigis 2 Web. Bagi kalian yang belum menonton seri sebelumnya atau seri WebGIS dengan plugin Gigis 2 Web, sebelum menonton ini kalian wajib banget menonton seri sebelumnya yang tadi aku sebutkan. Linknya ada di deskripsi atau di atas ini. Nah, kalian nonton dulu ya. Nah, bagi yang sudah menonton, kita akan melanjutkan seri sebelumnya. Nah, di sini aku akan menambahkan sebuah parameter untuk mengubah data. Otomatis kita akan menggunakan sintak PHP yang bernama CRUD. Pasti kalian tahu kalau PHP dasar itu ada CRUD, create, read, update, sama delete. Namun, di sini kita akan menggunakan update dan read saja. Karena sebuah data peta itu kemungkinan paling sering itu hanya read maupun update. Walaupun nanti create ada, cuma itu jarang sekali ya. Nah, oke. Langsung saja kita buka hasil yang kemarin kita. Yang kemarin yaitu peta tematik Kota Semarang. Nah, ini adalah project kita yang kemarin, WebGIS Kota Semarang, dan kita sudah menghubungkan GIS ini, peta ini di database. Nah, di sini yang kita titikkan yaitu jumlah penduduknya. Kita dinamiskan yaitu jumlah penduduknya. Jadi ketika misalnya kita pilih salah satu wilayah yaitu ini ya, Banyumanik. Nah, ketika kita mau ngubah ini jumlah penduduk ini mau ngupdate, berarti kita bisa ngupdate-nya lewat database yaitu nih Banyumanik kita update misalnya ada 1300. Diupdate jadi 1300. Kita update paksa lalu kita refresh. Nah, di sini akan berubah 1300. Nah, tapi kita ingin update-nya itu bukan dari database, namun langsung di webnya lewat browser. Nah, makanya di sini kita akan membuat dua sintak baru, yaitu sintak read dan update, yaitu sintak tampil dan update, tampil data. Oke, langsung saja nggak usah lama-lama, kita buka project kita di kode editor masing-masing. Nah, ini lalu kita buka indeksnya, indeks PHP. Lalu kita akan menambahkan sebuah link untuk menuju ke tampil. Nah, kita tambahkan di atas ini aja biar cepat. Berarti di atasnya ini, tampil map ID map ini, div ID map ini atau di bawah body. Nah, berarti kita kasih BR aja biar ada spasi. Lalu kita bikin ahref. Href-nya kemana? Href-nya kita akan buat file namanya tampil data.php. Lalu kita kasih nama data penduduk. Kita kasih data penduduk aja, kita save. Terus kita kasih PR lagi biar ada spasi ke bawah. Lalu kita refresh dulu, kita cek. Nah, ini ada data penduduk. Namun kalau kita klik masih belum ketemu, ya karena kita belum bikin file tampil datanya. Nah, maka kita akan bikin file tampil datanya di luar sini. Nah, berarti kita bikin file baru namanya tampil data.php. Habis itu kita buka tag HTML-nya. Oke, aku rapin dulu. Setelah itu kita tutup sidebar-nya. Lalu kita kasih title. Titelnya itu namanya tampil data. Tampil data. Kita save. Nah, kalau nampil data itu biasanya berbentuk tabel. Makanya di sini kita bikin tabel. Nah, kita bikin tabel di body, berarti kita buka tag tabel. Kita kasih border aja, bordernya kira-kira satu aja biar agak tebal dikit. Nah, baru kita bikin ada judulnya, ada isinya. Di sini aku bagi dua, ada t-head sama t-body. T-head itu untuk judul, t-body untuk isinya. Nah, kita bikin t-headnya dulu. T-head itu berarti ada isi judul-judulnya. Karena ke menyamping, berarti kita hanya satu TR. Ada TR, ada TT. Nah, gitu. TT, apa saja yang mau kita tampilin, kita akan menampilkan semuanya aja yang ada di database ini. Ada provinsi, kabupaten, kedai, kecamatan, dan jumlah. Nah, ya sudah. Kita bikin
Oke, kita udah bikin judulnya, ada provinsi, kabupaten, kota negeri, kecamatan, jumlah penduduk, dan tindakan. Tindakan ini nanti adalah isi tombol atau link untuk menuju ke tindakannya kita untuk mengupdate. Nah, habis ada head, habis itu ada judul, baru kita bikin isinya. Nah, berarti kita bikin T-body. T-body, jangan lupa bikin penutupnya juga. Nah, baru kita ambil datanya dari database menggunakan query PHP. Buka tag PHP-nya, lalu jangan lupa tag penutupnya sekalian. Dan habis itu kita include. Jangan lupa kita includekan koneksi PHP-nya. Koneksi.php. Lalu jangan lupa titik koma. Nah, baru kita select dari tabelnya. Kita bikin parameter $SQL aja, $SQL sama dengan select. Nah, kalau kita mau menampilkan data berarti pakai select bintang from, ya. Berarti select bintang from tabel apa? Kita cek dulu, kita lihat tabel apa yang mau kita ambil, yaitu kita mengambil tabel kepadatan, ya, kepadatan. Ya, berarti select bintang from kepadatan. Terus jangan lupa titik koma. Habis itu baru kita query-kan. Nah, berarti $query. Ini terserah ya, parameter $, ini kan cuma sebagai kayak namanya itu terserah. Tapi biar default aja kita pakai $query. Ya nggak default sih, tapi biar enak aja. Di $query sama dengan MySQL query. Yang mau kita query-kin adalah SQL. Nah, berarti $koneksi, ada koneksi, lalu yang mau kita query-in yaitu $SQL. Jangan lupa titik koma. Nah, ini sudah jadi nih, kita sudah ngambil database-nya. Baru kita buat array dan karena ini kan kalau kita ambil database ini masih berbentuk array. Nah, kita akan memecahnya array tersebut atau mengambil array itu jadi satu-satu. Makanya kita pakai perulangan. Perulangannya bisa pakai while, do while, for each, serah. Nah, di sini kita pakai while aja, berarti while. While apa? While kita mau bikin salah satu penanda atau parameter apa? Yaitu $wilayah. Kita kasih $wilayah aja ya. $wilayah sama dengan, nah baru kita fat array-kan. Karena tadi masih array, baru kita pecah-pecah-pecah. Jadi MySQL fat array. Apa yang mau kita arrayin? Fat arrayin, yaitu tadi parameter query ini. Jadi $query. Nah, baru kita kurung buka kurung tutup. Baru kita bikin isi dari tabelnya ini sesuai dengan urutannya. Ada provinsi, kabupaten, sampai tindakan. Ya, berarti kita echo. Karena ini PHP, berarti kita pakai echo. Atau enggak gini aja, kita bikin HTML-nya, berarti kita tutup dulu. Ini kan masih tag membuka PHP. Nah, kita tutup menjadi tag penutupnya. Tag penutup. Baru kita buka lagi tag PHP-nya. Kita save. Nah, ngerti nggak maksudku? Jadi, kita mau bikin HTML-nya agar tidak langsung ke HTML-nya tanpa harus echo. Berarti kan kita harus nutup tag PHP terlebih dahulu kan? Nah, berarti ini kita bagi dua segmen atau bukan segmen sih, dua tempat. Yaitu tempat untuk yang PHP ini ditutup, lalu kita bikin PHP pembuka untuk mengcover kurung tutupnya ini. Ya. Nah, baru kita bikin isinya yang HTML itu. Berarti TR, ada TR, ada TD. Yang pertama, tadi ada apa aja? Ada provinsi. Berarti TD yang pertama yaitu kita memanggil provinsinya. Jadi buka tag PHP, echo, dolar apa? Dolar tadi kita apa ini? Yaitu wilayah. Dolar wilayah. Namanya apa? Kita mengambil area apa? Yaitu provinsi. Jangan lupa tag penutup. Nah, seperti itu. Lanjut lagi untuk ke kabupaten, kota negeri, dan jumlahnya. Nah, ini sudah
datanya udah ada provinsi, kabupaten, kota, negeri, kecamatan, dan jumlah. Nah, yang terakhir adalah tindakan. Tindakan ini berarti kita ahref. Kita bikin ahrefin ke file yang edit. Berarti kita bikin ahref. Ahrefnya apa? Nanti nama filenya kita kasih edit aja ya. Edit.php. Nah, ini karena kita menggunakan PHP, berarti kita menggunakan mode get. Nah, berarti karena get dan post, berarti kita tambahkan tanda tanya. Nah, yang mau kita jadikan parameter atau patokan itu apa? Kalau misalnya ada ID, berarti ada ID, berarti kita pakai ID. Karena berhubung di database ini tidak ada ID-nya, atau kuncinya, atau ID lah itu, untuk patokannya. Di sini aku menggunakan kode degree untuk patokannya. Nah, berarti tuh edit PHP titik edit PHP titik edit titik PHP tanda tanya kode degree-nya sama dengan apa? Nah, sama dengan baru kita buka tag PHP untuk mengambil kode degree-nya. Dolar wilayah titik koma kode degree. Save. Coba kita refresh. Nah, ini terjadi tapi tindakannya nggak muncul. Kenapa tidak muncul? Kita cek lagi nih. Karena tidak muncul, kenapa? Karena belum dikasih namanya. Nah, belum dikasih namanya. Nah, namanya apa? Kita kasih namanya edit. Kita save. Kita refresh. Nah, ini baru ada. Tapi aku nggak mau ke link. Ayo. Yang salah apa lagi? Yang salah, aku salah naruh. Naruhnya itu ada di sini. Nah, save. Itu di refresh. Nah, ini muncul. Muncul edit. Nah, baru kita bikin file baru namanya edit PHP untuk mengeditnya. Nah, bikinnya di luar. Berarti edit.php. Jadi kita buka tag HTML dulu aja. Tag HTML, lalu nama dokumennya adalah halaman edit. Ini aku rapiin dulu aja. Toggle wrap. Nah, habis itu kita baru membuka atau menampilkan data yang kita cari tadi. Jadi kita buka tag PHP lagi. Jangan lupa ditutup. Nah, yang kedua adalah jangan lupa kita include-kan lagi, include-kan koneksi. Itu pasti. Kalau nggak mau include-in koneksi, nanti gagal atau error. Koneksi.php, jangan lupa titik koma. Habis itu, nah baru kita ambil get-nya tadi atau kode degree-nya itu dari URL tadi. Nah, berarti kita pakai metode get. Nah, kita bikin parameternya. Kalau kita bikin nama kode degree, $kode degree sama dengan apa? Sama dengan kita get kan. $get apa? $get sesuai dengan ininya kita. Ya, sesuai dengan ininya kita. URL-nya ini, get-nya ini. Nah, berarti kode degree titik koma. Setelah itu, baru kita query-kan lagi seperti tadi. Cuma bedanya ada where-nya. Kita lihat aja. Berarti kita bikin $SQL sama dengan select bintang from tabel kepadatan. Nah, ini kan sudah select bintang from kepadatan, berarti akan menampilkan semua data yang ada di database kepadatan. Namun di sini kan mau menampilkan satu data saja yang sesuai dengan kita ambil, yang kita pilih tadi. Berarti kita kasih tambah parameter where. Where patokannya tadi apa? Kode degree. Kode degree sama dengan apa? Sama dengan dolar namanya tadi ini, yaitu kode degree. Jangan lupa titik koma. Baru kita query-kan $query sama dengan apa? MySQL query yang mau kita query-kan SQL. Berarti ada $koneksi, ada $SQL. Jangan lupa titik koma.
Nah, setelah itu kita, kan ini kan masih berbentuk array ini. Gak percaya? Ini aku tunjukin ini. Kita vardam bagian query-nya. Jangan lupa di die in. Kita save. Nah, kita misalnya mau ngambil apa nih? Jangan lupa di refresh. Kita mau ngambil yang Banyumanik. Kita edit. Oke, ini ada yang salah. Line nomor 19. Oh, ini lupa titik koma. Sorry. Nah, kita ingetin jangan lupa titik koma ya. Refresh. Nah, ini dia masih berbentuk array. Maka di sini tugasnya kita harus memecahnya dengan while tadi. Nah, itulah tadi fungsinya perulangan. Atau while for atau for each-nya tadi. Oke. Berarti kita pakai while. While apa? While wilayah. Seperti tadi, kita kasih nama wilayah. Sama dengan mysqli fat array yang mau kita buka query-nya, yaitu $query. Nah, ini sudah jadi, baru kita kurung buka, kurung tutup. Baru kita buka data-datanya. Kita ambil data-datanya. Nah, karena kita kan edit. Kalau edit itu berarti berbentuk form ya, bentuk formulir ya. Nah, berarti kita bikin formnya, berarti biar rapi kita pakai tabel lagi. Namun, nanti kan kalau misalnya ini kan masih full PHP ini. Full PHP. Nah, kita mau langsung itu aja, kita ubah ke HTML. Maksudnya kita bikinnya ke HTML aja. Jadi lebih banyak HTML-nya daripada PHP-nya. Kalau misalnya kamu mau terusin, nanti ada eko panjang. Nanti susah alias ngoyot. Nah, makanya kita tutup PHP-nya di sini, lalu kita buka tag PHP-nya di bawahnya untuk mengcover lagi sekali lagi untuk mengover si penutupnya, kurung tutup ini. Nah, baru kita bikin tabel untuk rapi, biar rapi, tabel, baru kita bikin tag formnya. Tag formnya, actionnya kemana, kita bikin file baru nanti untuk aksinya, yaitu namanya proses update titik php. Lalu ada action, ada method. Metodenya adalah post. Habis itu baru kita bikin isinya. Nah, biar rapi kita kasih tr, ada td. Nah, kita kasih kode degree. Nah, yang kita akan munculkan itu nanti ada kode degree, kabupaten, kecamatan, dan jumlah penduduk, dan tombol untuk submit dan batal. Nah, berarti yang pertama kita kasih kode degree. Nah, ini penting ya. Kenapa aku tampilin kode degree? Karena nanti untuk sebagai parameter where-nya saat update-nya di proses update-nya itu. Jadi untuk kuncinya lah intinya. Lalu habis itu kita tampilin td. Karena ini tadi kode degree-nya penting, berarti nanti kita mau ngambil dari form ini adalah kode degree dan jumlah pendudukan. Nah, berarti yang mau kita ambil kita bikin input, yang nggak mau kita ambil berarti kita bikin echo aja, biarin aja. Oke, karena yang penting kode degree juga penting. Nah, berarti kita bikin input. Input, type-nya text, name-nya kode degree, lalu value-nya apa? Value-nya adalah buka tag PHP, echo. Nah, kita ambil dari query-nya ini, perulangannya ini. Jadi $wilayah, isinya apa? Kita mengambil yang mana? Yaitu kode degree. Oke, jangan lupa tag penutup. Ya, sudah. Di situ tr yang kedua, isi yang kedua adalah kecamatan. Untuk informasi aja. Di TT, karena ini kita nggak membutuhkan informasi atau file atau value dari kecamatan, berarti kita echoin aja ya, nggak usah pakai input ya. Di situ tr yang selanjutnya dan TT yang selanjutnya yaitu kabupaten. TT. Habis itu baru tr yang terakhir ya, tr yang terakhir berarti tr yang ke
berapa nih? 1, 2, 3, keempat berarti. Ntar yang keempat dan titik yang keempat adalah jumlah penduduk. Nah, di jumlah penduduk ini kan kita membutuhkan value-nya. Berarti kita input pakai tag input. Kita save. Habis itu tr yang terakhir. Oh, ini kurang titik 2. Biar enak aja dilihat. Kita ambil yang tr yang terakhir sama titik yang terakhir yaitu input untuk submit-nya. Berarti button untuk submit-nya. Berarti kita bikin input aja. Input type-nya submit. Value-nya apa? Nanti kita kasih nama apa? Kita kasih nama ubah atau update. Ubah atau update. Lalu name-nya, karena nanti kita pakai persamaan if else, kalau ini apa namanya? Kalau misalnya ada perintah maka dia akan jalan, kalau nggak ada perintah dia akan menolak. Nah, makanya kita pakai name untuk mengambil postnya itu. Untuk pakai untuk pakai getnya, berarti kita kasih nama name-nya yaitu apa? Simpan. Oke, habis itu kita kasih batal untuk kembaliin ke halaman tabelnya. Berarti ahref ya. Kita save. Ini udah jadi. Kita refresh. Lalu misalnya kita mau ngedit Banyumanik. Oke, ini nggak muncul nih. Nih, kesalahan lagi nih, tidak muncul. Berarti ada yang salah. Yang salah mana? Oh, ini sama dengan kurang echo. Di sininya. Echo. Kita save. Ini ya kurang echo ya. Berarti kalau misalnya nggak dikasih echo, nanti dia nggak muncul. Makanya di sininya kita kasih echo. Kita ulangi lagi, kita refresh, kita edit bagian misalnya Banyumanik. Nah, ini udah muncul. Kode Dagri 33741. Lalu jumlah penduduknya tidak muncul. Berarti kita lupa ngasih echo mesti. Iya, bener juga. Ini belum dikasih echo, saudara. Nah, kita save. Ini ya, ingat ya, bagian jumlah penduduk tadi inputnya, value-nya ini belum dikasih echo, maka tidak muncul. Kita refresh. Nah, ini udah muncul. Ini udah ada kode dagrinya segini, kecamatan segini, kabupaten ini, jumlah penduduk ini. Nah, habis itu kita bisa ganti-ganti nih. Nah, habis itu setelah kita ganti-ganti, kita klik ubah atau update. Namun file update-nya belum aku bikin. Nah, mari kita bikin. Oh ya, kita cek dulu. Kembalinya udah berhasil belum? Oke, udah jalan ya. Nah, baru kita bikin, sekarang kita bikin file apa tadi namanya? Proses update. Bikin filenya di luar lagi. Namanya proses update titik php. Nah, di sini kita nggak usah buka tag HTML karena ini full PHP. Berarti kita langsung aja buka tag PHP-nya aja. Buka tag PHP. Lalu jangan lupa ditutup. Nah, habis itu jangan lupa lagi kita karena masih menggunakan database, maka kita kasih include koneksinya. Manggil koneksinya. Include koneksi.php-nya kita. Titik koma. Nah, di sini kenapa aku tadi pakai value simpan di sini? Mana? Nah, di sini. Aku pakai name simpan pada saat inputnya itu. Aku mau ngecek apakah ada perintah simpan atau tidak. Nah, kita bikin if else-nya. Aku kasih nama cek apa ada perintah simpan atau enggak. Oke. Nah, berarti kita pakai if is set, kita mau ngambil file name-nya si simpan tadi. If is set, jika ada is set dari, berarti kita pakai apa nih? Post atau get? Kita pakai post. Karena kita ini parameternya post, ya. Kita kan parameternya ini post metodenya. Jadi post apa? Post
simpan. Name-nya tadi simpan. Jika ada isetnya dari simpan, maka proses update. Maka proses update jalan. Tapi jika tidak ada, kita bikin die aja. Die proses ditolak. Proses ditolak. Titik koma. Jadi nanti kalau misalnya dia tidak ada perintah dari, maksudnya tidak ada iset simpan, biasanya kan bukanya mesti yang ada iseng-iseng kan mesti buka link langsung di proses rip update PHP enter tanpa melalui form. Nah, nanti diseleksi ada nggak sih isetnya simpan. Kalau misalnya ada, langsung proses update. Tapi kalau nggak ada, maka proses ditolak gitu untuk keamanan. Nah, habis itu kita ambil data dari formulirnya tadi. Di data formulirnya tadi kan ada kode Dagri, inputnya kode Dagri, sama jumlah penduduk. Maka di sini kita ambil aja. Berarti kita bikin $kode Dagri. Kode Dagri sama dengan, nah, karena kita tadi ngambil, ini kan nanti tadi kan kita menggunakan metode post. Berarti kita pakai bener, $post. $post, habis itu yang mau kita ambil yaitu kode Dagri. Titik koma. Yang kedua adalah kita mengambil filenya atau mengambil data yaitu jumlah. Berarti kita $post jumlah. Titik koma. Oke, data berhasil diambil. Ini kode Dagri, kode tipe nih. Kode Dagri ya benar. Nah, nih data berhasil kuambil, baru kita bikin query update-nya. Aku kasih tanda ini query update-nya. Nah, kita bikin query update-nya. Sama seperti tadi, cuma ini kalau query update berarti pakai update tabel apa, set apa, where apa. Ya, berarti kita bikin parameter atau nama SQL sama dengan baru parameternya apa, yaitu update tabel. Tadi tabel apa, yaitu tabel kepadatan. Kita mau ngupdate tabel kepadatan. Set yang kita siapkan, data yang mau kita ubah apa, yaitu jumlah. Karena kita mau ngubah jumlahnya saja, berarti set JML sama dengan datanya mana, yaitu tadi kita kasih nama JML, berarti $JML. Habis kita set, baru kita where. Di mana? Yang apa? Maksudnya di kolom mana? Di where kan? Di mana kode Dagri, kita menggunakan parameter kode Dagri atau acuan kode Dagri-nya, yaitu data kode Dagri yang kita update tadi. Jadi $kode Dagri. Titik koma. Habis itu baru kita query kan. $query sama dengan MySQLi query. Baru kita kasih koneksi lalu yang file query-nya tadi. Titik koma, jangan lupa titik koma. Oke, aku jelasin dikit lagi. Jadi kita mau ngupdate berarti pakai parameter update, query update, tabel kepadatan, set, apa yang mau kita ubah berarti set, karena kita mau ubah jumlah berarti jumlah, sama dengan data yang kita ambil tadi jumlah ini, berarti kita jumlah, di mana dengan ketentuan where, yaitu kita pakai kode Dagri, yang kode Dagri-nya yang kita ambil lagi dari form tadi. Ya, berarti $kode Dagri, seperti itu. Habis itu kita query-kan. Nah, habis itu ini berhasil. Parameter query-nya berhasil. Lalu kita cek apa query-nya ini berhasil atau enggak. Berarti kita bikin if else check query. Check query. Nah, check query-nya berarti pakai if. If ada query atau query-nya sukses, maka kita ngapain? Lalu, ketika tidak berhasil, maka ada pemberitahuan yaitu die lagi. Kita die, lalu kita kasih tulisan gagal menyimpan data. Jangan lupa titik koma. Nah, tadi ini yang gagal. Kalau berhasil, berarti kita alihkan aja
akan kita alihkan atau ke redirect ke halaman tampil data. Atau yang tadi form apa ya? Sorry form tapi tabelnya tadi banyak-banyak. Jadi kita pakai header dalam kurung location apa? Locationnya mana? Yaitu tampil data.php, jangan lupa titik koma. Kita save. Oke, ini parameter proses update-nya sudah jadi. Kita coba, kita refresh. Misalnya kita mau ngedit bagian Banyumanik. Kita edit, ini ada 1300, kita mau ngedit menjadi 1200. Kita klik ubah atau update. Nah, berhasil. Dan datanya menjadi 1200. Coba kita refresh di database, tadi ada 1300. Lalu kita segarkan lagi. Nah, jadi 1200. Nah, cukup mudah kan? Coba ya, lagi ya. Oh, ini belum tak tambahin kembali. Tak tambahin ahref lagi ya, link untuk kembali ke petanya ya. Ya, berarti kita buka file tampil data di atas bodinya atau di bawah bodinya aja deh. Di atas tabel ini kita kasih ahref dengan ahrefnya ke index PHP, lalu kita kasih nama kembali ke peta. Kita save, kita kasih BR biar kita ada jarak enternya dengan tabelnya. Lalu kita refresh. Nah, ini sudah ada kembali ke peta. Nah, kita klik. Nah, kembali ke peta. Ini kan tadi Banyumanik ini kan 1200 ya. Jadi dia masih merah, agak merah. Nah, aku mau kurangin ya. Nanti warnanya berubah atau enggak. Nah, biasanya warnanya berubah. Kita mau ganti menjadi 500. Coba bentuknya jadi 500, kita update. Kita kembali ke peta. Nah, menjadi merah muda kan. Dan ini sudah menjadi 500 dan datanya berubah. Dan lalu misalnya aku update lagi nih, bagian Banyumanik lagi. Aku mau update menjadi misalnya 2300 atau enggak 2100 saja, 2100 penduduk. Nanti warnanya bakal jadi merah. Kita coba ya, kita update. Kita kembali ke peta. Nah, akan merah kan? Dan datanya akan berubah. Seperti itu. Nah, sangat mudah kan untuk membuat view dan update di database ini, alias di WebGIS ini. Jadi intinya kita membutuhkan dua teknik untuk materi WebGIS ini. Yang pertama yaitu untuk ekspor di GIS-nya, itu aplikasi GIS, di GIS-nya. Dan yang kedua yaitu tentang PHP-nya untuk proses mengambil data, update data, dan lain-lainnya. Dan kita pakai localhost. Jadi ini bisa diupdate manapun itu. Ya. Oke, mungkin sekian dari saya tentang sesi atau part keduanya dari materi WebGIS yang kemarin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa kalau masih bingung kalian bisa putar lagi videonya. Dan mohon maaf jika tadi aku ada yang salah tipe-tipe, ya wajar ya. Oke, mungkin dari saya sekian dan maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video lainnya dan jangan lupa share ya agar video ini berguna. Oke, sampai ketemu di video tutorial dan seri yang lainnya. Dadah.